Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semua dari kelompok 1 dan kelompok 2 serta dosen yang saya hormati Bapak Gary Alfadito SSC MSI selaku dosen mata kuliah Statistika dan Analisis Data yang tidak bisa membersamai jalannya proses presentasi kali ini. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Jarot Tushita, selaku moderator yang akan mendampingi jalannya presentasi kali ini, serta rekan-rekan saya lainnya, Andini Zahra, Aisyatul, Nur Zaira, Egi, Sabita, Chelsea, dan Nadia, selaku presentator. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Analisis Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kota Bogor pada tahun 2024. Semoga presentasi dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Baik, pemaparan makalah akan dimulai dari pendahuluan hingga metodologi penelitian dan referensi. Selanjutnya, saya persilakan kepada presentator yang akan memaparkan hasil makalah kami. Yang pertama, latar belakang. Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama jika kenaikan harga tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan. Kota Bogor, sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, turut merasakan dampak inflasi, terutama dalam sektor konsumsi dan kebutuhan pokok. Mengingat pentingnya daya beli masyarakat sebagai faktor utama dalam keberlangsungan ekonomi, perlu dilakukan analisis mengenai pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat di Kota Bogor. Jenis data menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, laporan ekonomi daerah, jurnal, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk merancang strategi pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat, memberikan informasi bagi pelaku usaha dalam menyesuaikan strategi bisnis terhadap kondisi ekonomi yang berubah, menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian lain dalam mengkaji dampak inflasi terhadap daya beli di daerah lain. Variabel daya beli yang digunakan berupa upah real yang diukur melalui UMK dan IHK. Oke, lanjut ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana hubungan antara tingkat inflasi dan daya beli masyarakat di Kota Bogor. Yang kedua, bagaimana perubahan daya beli masyarakat Kota Bogor saat inflasi naik atau turun. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat Kota Bogor. Terus juga tujuan penelitian, yang pertama itu menganalisis hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat di Kota Bogor serta menilai dampaknya terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dua lembaga resmi, yaitu Badan Pusat Statistik, BPS, dan Jabarprof. Data yang diperoleh meliputi informasi mengenai tingkat inflasi, IHK, dan UMK Bogor sepanjang tahun 2024, serta harga bahan pokok Kota Bogor. Adapun variabel yang akan digunakan berdasarkan sumber data tersebut adalah sebagai berikut. Variabel pertama, inflasi Kota Bogor tahun 2024, skala pengukuran menggunakan rasio, satuannya persentase, sumbernya BPS Kota Bogor. Lalu ada IHK Kota Bogor tahun 2024, skala pengukuran rasio, sumbernya BPS Kota Bogor. Lalu ada upah real Kota Bogor tahun 2024, skala pengukuran rasio, satuannya rupiah per bulan, sumbernya perhitungan dari UMK dan IHK. Sumber, BPH dan Jabarprof. Variabel terakhir, harga bahan pokok Kota Bogor tahun 2024, skala pengukuran rasio, satuannya rupiah per satuan berat atau volume, sumbernya PHIPS nasional. Selanjutnya, metode penentuan sumber dan pengumpulan data. Penelitian ini akan dimulai dengan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat di Kota Bogor sepanjang tahun 2024. Data utama yang digunakan meliputi tingkat inflasi dan indeks harga konsumen atau IHK dari BPS Kota Bogor, upah minimum kota atau UMK Bogor dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta harga bahan pokok Kota Bogor dari PIHPS nasional. Data ini akan dikumpulkan dari sumber resmi seperti website BPS, Jabarprof, dan PIHPS nasional, agar informasi yang digunakan valid dan akurat. Data diperoleh dalam bentuk dataset yang sudah tersedia sesuai dengan periode yang diteliti. Oke, selanjutnya metode yang kedua yaitu manajemen data.
Manajemen data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang digunakan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat di Kota Bogor sepanjang tahun 2024. Data sekunder diperoleh dari sumber resmi seperti BPS Kota Bogor dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, mencakup tingkat inflasi, IHK, UMK, serta harga bahan pokok. Setelah dikumpulkan, data akan diperiksa kelengkapannya, dilakukan pembersihan, serta transformasi untuk menghitung upah real sebagai indikator daya beli dengan rumus upah real sama dengan upah nominal per IHK dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada analisis dengan metode grafik. Penelitian ini menggunakan metode grafik untuk menganalisis hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat sepanjang tahun 2024. Grafik tren upah real line chart digunakan untuk melihat apakah daya beli naik, turun, atau stabil. Grafik tren IHK dan inflasi bulanan, line atau bar chart, membantu mengamati pola inflasi dari Januari hingga Desember. Grafik hubungan inflasi versus upah real, scatter plot dengan regresi, digunakan untuk menentukan apakah inflasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sementara itu, grafik perbandingan upah real awal versus akhir tahun, bar chart, membandingkan daya beli masyarakat antara Januari dan Desember, serta scatter plot untuk membandingkan besarnya korelasi antar bahan pokok dengan upah real. Pendekatan visual ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana inflasi berdampak pada daya beli masyarakat. Dengan berbagai jenis grafik, penelitian ini dapat menunjukkan tren yang terjadi serta membantu dalam memahami keterkaitan antara variabel yang diteliti. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, interpretasi data. Nah, tahap terakhir penelitian ini akan difokus pada analisis hasil untuk memahami pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat di Kota Bogor sepanjang tahun 2024. Interpretasi hasil akan dilakukan dengan menggunakan grafik, korelasi, dan regresi untuk melihat hubungan antara inflasi, upah real, dan harga bahan pokok. Pada tahap ini, penelitian akan mengkaji lebih dalam bagaimana inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat, serta apakah upah real dapat menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan pokok. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi daya beli masyarakat selama tahun 2024. Yang terakhir ada referensi. Nah, untuk mengumpulkan beberapa data ini, kami menggunakan BPS dan RRI. Alasannya karena karena BPS sendiri merupakan penyedia kebutuhan data bagi pemerintah juga masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri oleh BPS dan juga didapatkan dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Baik, teman-teman semua, pemaparan makalah sudah selesai. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk setidaknya 2 orang dari kelompok 1 yang ingin bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari makalah kami. Untuk sistemnya sendiri, yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok 1 dan yang menjawab dari kelompok 2, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, dipersilakan untuk penanya. Oke, baik, Chelsea, silahkan untuk pertanyaannya. Oke, kedengeran nggak? Kedengaran, Chelsea. Oke, aku mau nanya, gimana sih cara kelompok kalian, kelompok 2 sendiri, itu ngukur tingkat inflasi yang kalian bahas di proposal kalian ini dan daya beli masyarakat itu sendiri? Itu aja, thank you. Oke, baik Chelsea. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 2, dipersilakan raise hand untuk menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 1. Oke, baik. Kalista, silahkan. Oke, aku izin jawab pertanyaan dari Chelsea. Bagaimana cara kami mengukur tingkat inflasi dan daya beli masyarakat pada penelitian kali ini? Jadi seperti yang sudah tertera pada proposal kami, indikator pengukuran daya beli masyarakat itu akan kami ukur berdasarkan upah real yang diukur melalui UMK dan IHK. Nah, caranya kami mengasumsikan kenaikan upah real dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika upah real turun, daya beli masyarakat pun ikut menurun. Seperti itu. Apakah terjawab, Chelsea? Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih kepada penanya dan penjawab pertama. Selanjutnya kami buka untuk penanya kedua.
Oke, baik Haikal. Silakan untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait cara kalian untuk mengumpulkan data, terutama menggunakan data BPS ya. Cara mengolahnya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik Haikal. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 2, silakan raise hand untuk yang ingin menjawab. Oke, baik. Chelsea dipersilakan untuk menjawab. Chelsea, maaf, mic-nya belum on. Oke, sorry. Izinkan aku menjawab pertanyaan dari Haikal. Jadi cara kami mengumpulkan data dan memperoleh data tersebut adalah yang pertama karena BPS ini itu kan kredibilitas dan akurasinya itu dari lembaga pemerintah yang secara resmi bertugas mengumpulkan dan menyajikan data statistik di Indonesia. Mereka memiliki metodologi yang ketat dan standar yang tinggi dalam pengumpulan data, sehingga data yang dihasilkan dianggap kredibel dan akurat. Terus yang kedua, BPS itu mengumpulkan data dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, demografi, dan lingkungan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang komprehensif dan relevan untuk berbagai topik penelitian. Nah, yang terakhir itu, karena BPS ini tuh menggunakan standar dan klasifikasi yang konsisten dalam pengumpulan dan penyajian data. Nah, hal ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan data dari waktu ke waktu dan antar wilayah. Oke, apakah menjawab, Haikal? Terjawab Cici. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Haikal dan Chelsea selaku penanya dan penjawab di pertanyaan kedua. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1, dipersilakan. Oke, baik. Mungkin sesi tanya jawab ini dicukupkan. Nah, selesainya sesi tanya jawab ini tandanya kita udah sampai di penghujung sesi presentasi hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman kelompok 2 yang telah mempresentasikan dengan luar biasa, juga kepada audiens kelompok 1 atas perhatian dan partisipasi aktifnya hingga pertanyaan-pertanyaan yang sangat insightful ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Harapannya, pemaparan kami dapat membuka wawasan kita semua terkait inflasi juga dampaknya khususnya di Kota Bogor ini. Baik, sekian dari saya selaku moderator yang bertugas hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, teman-teman.